Yo semua, di video ini kita akan kembali membahas anime Shikakumon no Saikyo Kenja berdasarkan manga chapter 26-27. Dan jika video ini dapat menghibur atau mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Cerita kembali berawal, setelah Matias menerima surat dari Raja, mereka langsung menuju dungeon lantai 2. Tapi di sana nggak ada apa-apa. Luri pun juga langsung tanya sama Matias, apakah benar memang di sana tempatnya, karena sejauh ini mereka nggak melihat petunjuk apapun. Mendengar kata petunjuk, Matias langsung memperhatikan sesuatu, dan menemukan ada keanehan. Itu adalah genangan air. Matias pun langsung berkata, agar dia segera keluar. Gak lama kemudian, dari genangan air itu muncul satu sosok manusia, namanya adalah Eiku, seorang asasin kerajaan, yang memang sudah ditugaskan sebagai mata-mata, dan memang dilarang menunjukkan dirinya, kecuali Matias memanggilnya. Alma dan Luri pun sempat kagum, karena dia nggak bisa dideteksi meski menggunakan deteksi pasif. Bahkan Matias juga memuji, kalau teknik persembunyiannya sangatlah hebat. Matias pun langsung tanya, apa keputusan yang diambil oleh Raja, setelah menerima suratnya. Eiku mengatakan kalau Dogeil Melkia mendapat hukuman langsung dari pusat, dan keluarga Melkia akan dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, dan pri keadilan, lah gua malah Pancasila. Oleh karena itu, jika kelompok Matias berkenan, di bawah perintah Eiku sebagai wakil kerajaan, Matias diperbolehkan menangkap Dogeil Melkia, atas titah Raja. Matias pun menerima titah itu, dan segera Eiku memberi mereka, tanda kalau mereka ada di bawah naungan kerajaan. Eiku juga sempat menyarankan, untuk membawa kesatria, karena biasanya penjagaan tuan tanah ini akan sangat ketat. Seperti yang kita harapkan dari Matias, dia menolak karena merasa partinya saja sudah cukup, dan akan melakukan penyerangan mulai sekarang. Matias pun bertanya kepada para gadisnya. Sementara di sisi Eiku bingung, mendengar kalau akan menyerang saat ini juga, tapi para gadis Matias, bilang kalau mereka nggak masalah dengan hal itu. Mereka pun berbondong-bondong, langsung menuju tempat tuan tanah. Scene menampilkan kota dungeon Melkia, lebih tepatnya langsung di kediaman tuan tanah. Gerbangnya masih tertutup, meski Matias merasakan banyak keberadaan di dalam rumah itu, Matias pun mengira kalau informasi mengenai mereka telah bocor. Eiku langsung kaget, dan mengatakan kalau itu tidak mungkin. Dilihat dari ekspresi Eiku, Matias menganggap kalau Eiku memang tidak tahu akan hal ini. Matias pun mengira, apakah Raja yang mengkhianatinya, tapi apa yang jadi motivasi Raja melakukan hal ini. Eiku langsung ngajakin mundur karena itu akan berbahaya, tapi Matias menolaknya, karena sudah pasti ada iblis juga di dalam sana. Seperti yang kita tahu kegilaan Matias akan pertarungan, gak akan membuatnya mundur dengan mudah, apalagi setelah diberi sambutan seperti itu. Iris pun nendang pagar besi sampai roboh, lalu atas perintah Matias lagi, Iris nendang pintu menuju istananya. Matias telah disambut oleh gerombolan musuh, dan langsung diserang dengan sihir dan senjata mereka, sementara Eiku ngajakin mundur ke gerbang belakang. Tapi Luri bilang kalau itu nggak apa-apa. Luri pun langsung mengaktifkan sihir pertahanan, dan menghalau semua serangan mereka. Matias pun memuji Luri, karena bisa memakai sihir pertahanan dalam waktu sesingkat ini. Matias pun langsung bilang, serahkan sisanya padaku. Matias pun langsung bersiap mengeluarkan sihir atribut petir, karena semua lawan lagi berkumpul, maka Matias nggak perlu ngincar satu-satu. Matias pun melepas sihir kejutan listriknya. Dan seketika mereka yang terkena gelombang kejutnya, langsung jadi gosong segosong tempe. Pembasmian pun selesai, dengan para lawan yang berakhir pingsan. Alma dan Luri pun bilang, meski mereka banyak, tapi ternyata mereka nggak cukup kuat. Sementara di sisi Eiku seakan terkejut, setelah melihat langsung kekuatan Matias. Akhirnya dia mengerti maksud kata-kata Raja, yang bilang kalau Matias itu nggak normal. Eiku memberi peta ruangan, dan bilang kalau tuan tanah ada di lantai 2, Eiku ngajakin ke sana, tapi Matias nggak bisa membiarkan keberadaan, yang dia rasa ada di dalam tanah. Matias pun mulai mengira kalau ada jalan rahasia di sana. Matias juga menunjuk sebuah dinding, sementara yang lain memikirkan di mana konsolnya. Matias menggunakan sihir penguat pertahanan, dan langsung nendang tembok dari figur itu. Scene menampilkan jauh di ruang bawah tanah, tuan tanah Dogeil Melkia, sambil ngelus kucingnya bilang kenapa suasana jadi sepi. Karena merasa terganggu dengan keheningan ini, tuan tanah berniat untuk pindah ke lorong yang menuju luar. Tiba-tiba terdengar suara yang bertanya, kalau rupanya masih ada loring lain.
Itu adalah kedatangan Matias. Mereka pun sempat terkejut dan bertanya-tanya, siapa anak kecil ini? Sampai nggak lama kemudian, mereka memperhatikan lambang kres keempat milik Matias. Mereka pun mengetahui identitasnya. Tuan Tanah pun tanya di mana teman-temannya, dan saat Matias menyuruh mereka keluar, para gadis dan Eiko segera menunjukkan dirinya. Tapi Tuan Tanah ini malah ngetrol, bilang kalau Matias ini tolol, mendatanginya sambil dikawal oleh 3 gadis. Tuan Tanah pun bilang, kalau dia nggak perlu menjaga jarak lagi dari orang lemah, Tuan Tanah pun memberi perintah serangan. Sedangkan Matias nampaknya marah akan hal ini, nggak lama kemudian para berandal bermunculan dari atap, tapi hanya dengan sekali serangan, dengan kecepatan yang tinggi, Matias bisa menjatuhkan mereka semua. Alma, Luri dan Iris pun juga segera bertarung, sampai pada akhirnya, keadaan yang ada di sana jadi acak adut. Tuan Tanah pun langsung nampak ketakutan, sambil tanya kenapa Matias bisa bertarung, karena yang dia tahu, Matias hanya seorang healer. Alma, Luri dan Iris, hanya senyum doang, lihat Tuan Tanah percaya kalau Matias adalah healer, lagian dari awal mereka sama sekali nggak pernah terluka. Eiko pun langsung menahan Dogil Melkia, sedangkan Tuan Tanah bingung, kenapa dia bisa ditahan. Eiko mengatakan kalau dia adalah perwakilan raja, untuk mengantar Matias menangkapnya. Di samping Tuan Tanah yang terus ngoceh, Matias memukul leher belakang Tuan Tanah, dan dia pun jatuh pingsan. Singkatnya karena masih bisa mendapat informasi dari Tuan Tanah, Eiko akan membawanya ke kerajaan, untuk diinterogasi. Tapi Matias memperingatkan, agar Eiko berhati-hati, mengingat informasi tentang mereka telah bocor. Alma dan Luri pun juga bingung, siapa yang telah berkhianat kepada mereka, dan lagi bagaimana cara mereka, untuk membaca surat itu. Sedangkan di sisi Iris tanya, apa yang sedang dilakukan oleh Matias, ternyata Matias mengambil surat yang dibakar. Di sana tertulis tentang eksekusi Tuan Tanah, dan kedatangan eksekutif. Antara hari ini atau besok, Matias juga merasakan, ada sedikit kekuatan sihir yang melekat di surat itu. Sementara Eiko terkejut, mengetahui informasinya bisa bocor, tapi kali ini, Matias nggak bisa bilang informasinya telah bocor, tapi ada seseorang yang telah mencuri isi surat itu. Sementara Eiko merasa bersalah karena informasinya bocor, tapi Matias nggak menyalahkannya, karena Matias merasakan sihir iblis di surat itu. Mereka pun terkejut, tapi Matias bilang agar nggak khawatir, karena iblis itu nggak ada di sana. Matias pun mengatakan, kalau merasa janggal dengan kematian Tuan Tanah sebelumnya, dari sanalah Matias menduga adanya keterlibatan iblis. Bahkan Matias gak menyangka, kalau ada sesuatu yang menarik perhatian iblis itu, mereka mengincar nadi naga yang ada di Dungeon Melkia. Sementara di sisi Alma, bertanya-tanya apa yang akan para iblis lakukan, dengan mengincar Dragon Vein Dungeon Melkia. Matias pun menjelaskan, seperti yang mereka ketahui di insiden kerajaan, dan nadi naga yang ada di Dungeon Melkia ini lebih besar, maka jika sampai itu terjadi, Matias menduga, akan ada invasi kelas bencana dunia. Mereka pun terkejut, dan Eiko langsung, akan segera kembali untuk melapor kepada raja, tapi Luri menghentikannya, karena mendengar suatu suara. Gak lama kemudian, mereka terkena sebuah guncangan besar, sementara Alma berpikir telah diserang. Matias berkata kalau itu adalah gempa bumi, dan para iblis telah mengganggu Dragon Vein. Alma dan Luri sudah bisa menggunakan detection pasif, dan mengetahui masalah yang terjadi saat ini, tapi itu masih invasi skala kecil. Seperti yang diduga Matias, para iblis telah mempersiapkan semua ini, jika keadaan mulai buruk bagi mereka, tujuannya adalah untuk mengulur waktu mereka, sampai alat yang sebenarnya diaktifkan. Melihat fakta para iblis, benar-benar ingin menyebabkan invasi skala dunia, berarti mereka benar-benar ingin, untuk membinasakan total manusia. Matias pun berpikir akan menghentikannya. Matias menetapkan waktunya adalah selama 2 jam saja, sementara Luri dan Alma bertanya, apa yang akan terjadi dengan 2 jam. Matias mengatakan, kalau itu adalah waktu mereka, untuk menghabisi para monster di luar. Sin menampilkan penjaga gerbang, yang bertahan melawan serangan monster. Entah bagaimana Matias sempat kagum, para penjaga bisa menahan monster itu. Matias pun teriak agar terus menahan para monster, karena jika sampai gerbang dapat ditembus, maka semua orang akan mati. Gak lama kemudian ada gempa bumi lagi. Matias juga sudah memperkirakan, gempa bumi susulan ini, juga disebabkan oleh para iblis, yang sedang melakukan persiapan sihir di dalam Dungeon Melkia. Sedangkan pintu gerbang sudah mulai hancur, akibat gempa kedua tadi. Matias pun mendekat dan melakukan sihir perbaikan.
Penjaga gerbang berterima kasih kepada Matthias. Matthias juga mengatakan, kalau mengandalkan mereka untuk menahan para monster ini. Matthias pun kembali ke rombongan partinya, dan sesegera mungkin, menuju atas benteng, bahkan para penjaga kagum melihat pergerakan mereka. Saat ini Matthias dan partinya melihat segerombolan monsternya, Matthias pun turun dan mengaktifkan sihir pelepasan, agar para monster menyadari sihirnya dan mengepungnya. Tapi anehnya para monster gak menyadari Matthias sama sekali, mereka seperti hanya tertarik kepada para manusia saja. Karena itulah Matthias kembali, lalu ngajakin partinya menyiapkan sebuah jebakan. Pertama Matthias memberi Luri rune sihir, dan menyuruhnya untuk mempersiapkannya. Kedua Matthias turun dengan mengajak Alma dan Iris. Matthias menggunakan sihir mengambang kepada bangunan, dan telah melenturkan tekstur tanahnya. Matthias langsung minta Alma buat dorong gedungnya. Awalnya Alma spontan jawab iya, tapi Alma berpikir lagi kalau itu mustahil, untuk memindahkan bangunan yang kokoh. Tapi ya sudahlah, Alma mencoba mendorongnya, dan dia pun terkejut karena berhasil. Iris pun juga terlihat tertarik, untuk ikut melakukannya, tapi Matthias bilang kepada Iris harus pelan-pelan saja. Singkat ceritanya bangunan telah diselesaikan, membentuk sebuah area, sementara di sisi rune sihir Luri, sudah mulai aktif dan membentangkan cahaya ke langit. Lurie pun sempat kagum, lalu bertanya apakah itu adalah sihir barrier. Kalau kalian nggak ngerti biar gua kasih tahu, yang namanya barrier itu adalah perlindungan. Sementara di sisi para penduduk, terlihat kagum melihat cahaya barrier ini. Tapi Matthias menjawab kalau itu hanya hiasan saja. Matthias menyuruh para gadis menutup kupingnya, lalu Matthias menggunakan sihir, yang membuat suaranya mencapai semua orang. Mengatakan kalau kota dungeon, sedang mengalami serangan monster iblis, dan menyuruh para warga berlindung di dalam barrier. Sementara di sisi Luri dan Alma, kagum dengan suara Matthias, yang terdengar mirip dengan warga senior yang sudah terpercaya, tapi berdasarkan kata Iris, malah mirip suara orang yang pernah dia dengar. Sedangkan di sisi para warga sempat bingung, apakah barrier itu bisa dipercaya, tapi gerbang barat juga sudah mulai hancur. Matthias pun meminta Iris, buat ngelempar batu kuda yang ada di sebelahnya. Iris pun melempar batu itu, dan Matthias menghancurkannya, tepat saat menyentuh cahaya barrier. Dengan ini warga percaya, kalau barrier itu sangat kuat, mengira itu dibuat oleh penyihir tingkat atas. Singkat ceritanya mereka pun telah berkumpul, di dalam barrier palsu yang dibuat oleh Luri. Sedangkan para gerombolan monster, mulai berpindah arah pergerakan, menuju hawa keberadaan manusia terdekat. Singkatnya mereka telah terpencing mendekat ke Matthias. Matthias pun bersiap melakukan satu kali serangan, untuk membersihkan semua kekacauan ini. Alma pun bertanya, sihir apa yang akan digunakan oleh Matthias, tapi Matthias mengatakan, kalau dia hanya akan menggunakan sihir sederhana. Matthias pun mulai mengaktifkan sihirnya, dan angin mulai berkumpul, membentuk sebuah pusaran yang sangat besar, tapi hanya dengan sihir angin saja nggak akan melukai mereka. Matthias meminta agar Alma pegangin kantong yang dibawa Matthias. Matthias pun membuang isi kantung yang ia bawa, sedangkan di sisi Luri dan Alma bingung, apa isi kantungnya. Alma mencoba mencicipinya, ternyata itu hanya sebuah tepung saja, tapi semua masih belum selesai. Matthias meminta Iris menggunakan nafas apinya, meski dalam wujud manusianya. Iris pun sempat ragu karena belum pernah mencobanya, dan lagi daya ledaknya akan sangat kecil, tapi jika memakai wujud naga, itu akan mempengaruhi tubuh naga Iris. Iris pun mulai bersiap, dan langsung nembakin nafas apinya, dan boom, segumpal api kecil tumpah dari mulut Iris. Alma dan Luri pun langsung ngetrol, menghina Iris, karena menyebut api lemah itu sebagai nafas api, sementara di sisi Iris marah, karena meremehkan nafas apinya. Matthias pun bilang, jika ia jadi Alma, dia akan megangin topinya erat-erat. Dan benar saja, saat api Iris menyentuh para monster, ledakan besar pun terjadi, bahkan Alma benar-benar megangin topinya. Para penjaga pun kaget mendengar suara ledakan itu. Iris pun dengan bangga mengatakan, kalau itu adalah nafas api naga Iris, tapi Matthias bilang kalau itu bukan ledakan dari api Iris. Dengan menggabungkan debu dan tepung yang bertebaran tadi di udara, akan membuatnya mudah terbakar, sehingga mudah menciptakan ledakan besar. Pembasmian selesai, nggak ada satupun monster yang tersisa, bahkan para penjaga juga melihat, para monster sudah binasa setelah ledakan tadi. Tapi di sini, Matthias tiba-tiba berbicara menggunakan komunikasi pikiran, karena nggak mau ada yang sampai mendengar pembicaraan mereka.
Para gadis pun mengerti, kalau akhirnya waktu pembasmian iblis akan dimulai, mereka berencana akan pergi ke bawah dungeon Melkia. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。